Assalamualaikum, salam jujua, nanderas bapak turang rasulina. Semoga kita tetap selalu kuatkan semangat dan tetap selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun di hidup. Amin ya rabbal alamin. Halo sahabat anak karo perantauan, apa kabar kalian semua hari ini? Selamat berhari Minggu buat kalian semua ya. Nah, ini jangan gagal fokus kalian kalau dengar suara Bunda Japaran sedikit suara hidung ya. Karena di sini semua orang pada terkena yang namanya batuk, flu gitu, pilek gitu ya. Jadi maklumlah sedikit-sedikit ya kan. Walaupun gitu kita gak boleh bawa tidur. Nah, bawa aja beraktivitas biar keluar keringat. Jadi badan tuh enak dan segar ya. Oke, jadi di hari Minggu seperti biasa, enggak hari Minggu juga sih, kita hari-hari macam ini ya, hari-hari kita bereskan mana yang perlu dibereskan, kita amankan mana yang perlu diamankan ya kan sahabat nak karo. Jadi ini aku mau lanjut gersep, cok ikuti Bunda Japaran. Nah, sahabat nak karo, tak lengkap rasanya hari Minggu tanpa yang namanya kita beres-beres. Nah, jadi untuk kawasan di bagian sini nih, di bagian longkang atau paret, ini memang kena harus salah aja ngomongkan. Nah, ini karena hari-hari kita macam ini. Nah, aku buat macam ini. Ini sapuku ini syukur sekali ya, dia merangkap penggali paret juga, dapat juga untuk sebagai pembuang sampah di dalam longkang gitu, seronok juga. Jadi tak perlu aku pegang ke dalam longkang, bisa sekalian aku ambil sampahnya gitu kan sahabat nak karo. Jadi ini kerok-kerokan kita ini multifungsi gitu kan. Nah, jadi ini aku tempa suara sekalian ya, sekalian juga kita buat kerja macam itu sahabat nak karo, sambil edit video sambil kerja. Nah, kalau bisa kita menjadi mama-mama yang produktif. Nah, hari-hari ya, kalau tidak hari-hari kita buat macam ini di longkang ini takut banjir juga, karena kalau nggak kita buat macam ini dia meluap dia semuanya kan. Nah, numpuk nanti sudah malas pula kita menggalinya. Jadi sikit-sikit ada aku apa. Jadi setiap pagi sudah hampir inilah rutinitas Bunda Japaran ya. Nah, aku sapu di sekeliling, aku koret sampah-sampah di longkang. Jadi kita tidak biarkan dia lama-lama mengendap di situ kan. Seperti endapan komentar yang sangat buat Bunda Japaran sedikit jengkel juga. Nah, dibilang jengkel ya pasti jengkel juga. Siapa yang nggak jengkel kalau komentarnya macam itu? Kalian tahu aku tak kuasa sebenarnya membaca komentarnya itu, tapi aku juga sharing juga sama kalian ya. Komentarnya macam ini. Kalau sudah suamimu macam itu, sakit-sakitan apa segala macam, untuk apa kau pertahankan, katanya gitu ya. Jahat sekali mulut macam itu ya. Yang namanya kita menikah itu sahabat nak karo, ya baik dia dalam keadaan apapun, kita sudah terima segala kekurangan dan kelebihannya ya kan. Nah, jadi tak payah lah menggesek-gesek orang macam itu, mengapahkan mental orang, semangat orang ya kan. Banyak sekarang manusia macam itu ya, padahal kita tidak mengganggu dia, tidak kita usik dia satu helai rambut pun, tapi entah kenapa ketika dia tengok kita bahagia, dia seperti terluka, seperti teriris hatinya, seperti tergores ya kan. Padahal seperti yang kalian tahu, Bunda Japaran paling malas mengurusi orang. Kalau tidak kalau tidak dia ganggu aku nggak ganggu dia gitu. Tapi kadang-kadang komentar macam itu luar biasa sekali sahabat nak karo ya, luar biasa banget. Nah, jadi balik kita kepada komentar yang nyeleneh tadi ya, katanya suruh tinggalkan laki kita kan. Nah, jadi kalau laki kita ditinggalkan, jadi
ambil laki dia gitu. Pelakor dong ya sahabat Nakaro. Jadi macam itulah, kadang orang komentar itu nggak mikir panjang ya. Padahal kita walaupun macam mana pun keadaan suamiku, aku nggak pernah ngeluh sama kalian semua ya. Ya yang paling nggak aku jalani gitu kan. Aku tetap bertahan, berusaha cemana supaya anak-anakku semuanya bisa kebutuhannya terpenuhi tanpa kita mengusik mereka gitu ya. Tapi kenapa kalian selalu mengusikku dengan kata-kata yang astaga naga, ya Allah. Tapi ya sudahlah, mereka punya mulut, mereka yang bisa mengendalikannya. Kita nggak bisa mengendalikan mulut-mulut longkang macam itu. Sorry sahabat Nakaro, hari Minggu pagi kita sedikit naik darah, emosi. Nanti kita buat jus timunnya kan, biar turun tekanan darah Bunda Japran juga dibuatnya. Luar biasa sekali, luar biasa memang. Jadi buat kamu yang berkomentar macam itu, terima kasih sudah berkomentar. Yang pastinya dengan berkomentar kamu sudah menonton video Bunda Japran, terima kasih juga ya. Kita harus berterima kasih juga ya. Baik buruk komentarnya pun yang penting dia nonton video kita kan sahabat Nakaro. Bunda Japran harap dia nonton juga video Bunda Japran yang ini. Di sini Bunda Japran ucapkan terima kasih buat komentarnya yang nyuruh Bunda Japran ninggalin Bapak Japran. Kurasa entahlah, dia ngomong ini gak mikir, kurasakan komen gak mikir gitu kan. Tapi ya sudahlah, mulut-mulut mereka kita tidak bisa kendalikan. Ya sudahlah gitu kan. Nah sembari kita cerita-cerita, siap juga di apahanku ini ya. Macam inilah selalu kalau Bunda Japran buat video kan, nanti nggak nampak Bunda Japran di dalam kan. Karena ini kita nggak bikin kamera kamera belakang, jadi nggak tahu arah videonya sampai mana gitu kan. Nah itulah emak-emak yang selalu berusaha untuk produktif untuk keluarga ya, demi masa depan anak-anak lah. Ini yang buat aku semangat, demi anak-anakku juga ya, demi keluarga kecilku ini sahabat Nakaro. Semoga suatu saat nanti bisa berjaya ya, usaha-usahaku bisa berjaya, dan semoga nanti aku bisa menyekolahkan kedua anakku setinggi-tingginya lah, di sekolah terbaik juga lah. Itulah harapan Bunda Japran sahabat Nakaro ya. Ini kemana hilangnya orangnya, ini lagi buang sampah ya. Karena doa-doa kalian semua sahabatku, Bunda Japran sampai bisa bertahan sampai saat ini ya. Walaupun banyak gesekan, guncangan, cabaran, apalah itu segala macam, tapi tetap saja semangat. Seperti Bapak Japran yang selalu semangat walaupun dalam segala kekurangannya ya. Karena matanya ini sahabat Nakaro sudah balik lagi putih semua gitu ya. Katanya sudah nggak nampak, tapi itu pun dia tetap semangat ya sahabat Nakaro. Belajar dari Bapak Japran, apapun itu kita tetap semangat.